Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah suatu ketika ditanya oleh sahabatnya gitu dengan ibu itu, wahai Rasulullah, siapa yang harus aku hormati gitu ya, setelah Allah dan Rasulnya, katanya. Kata Rasulullah, ibumu gitu. Begitu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Iya. Setelah itu siapa? Nah, baru ya setelah keempat, bapakmu. Sampai 3 kali ya. Sedemikian gitu ya, Rasulullah mengulang-ulang pertanyaannya sama, ya. Dijawabnya juga sama, ibumu, 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 baru kemudian bapakmu. Artinya sedemikian begitu. Bagaimana kita harus menghormati ibu begitu ya. Allah Ta'ala juga di dalam surat Luqman ya, ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasainal insana biwalidayhi hamalat Wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilal masyir. Jadi kata Allah, ini Allah yang memerintahkan gitu ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada kamu kembali. Allah sudah memerintahkan secara khusus bagaimana kita harus berbuat baik. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra itu kan, kita jangankan menolak atau memarahi kemudian orang tua kita menjadi sakit gitu, hanya dengan mengatakan gitu ya. Betul. Kita diminta oleh tolong ambilin barang misalnya, tolong ambilin makan, kita menjawab itu saja sudah tidak boleh gitu. Terlebih apabila kita lebih dari itu, tentu saja seperti itu saja sudah dilarang begitu ya, seperti itu. Nah, suara kita tuh tidak boleh lebih tinggi dari ibu kita. Adabnya ya? Adabnya tuh seperti itu begitu ya. Sedemikian bagaimana gitu. Nah, di dalam dulu di masa Rasulullah SAW ada sebuah kisah ya, ini sangat terkenal juga. Nama sahabatnya itu terkenal, Alqamah. Alqamah ini waktu bujangan itu dia anak yang soleh, rajin ibadahnya. Kalau sholat berjamaah senantiasa di masjid, dan di depan gitu ya, sholat wajib yang berjamaah begitu ya, sholat wajib itu soleh, sangat luar biasa begitu. Kemudian juga sangat hormat kepada ibunya kan, sangat hormat gitu. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, dia menjadi dewasa, kemudian dia menikah gitu ya, dan alhamdulillah pernikahannya juga bahagia lah gitu ya. Nah, tapi rupanya ada satu yang sekarang menjadi berkurang, yaitu penghormatan, pelayanan kepada ibunya, gitu, pelayanan kepada ibunya. Ya, jadi terbagi gitu sekarang kepada istrinya, pokoknya kepada keluarganya gitu. Sampai ada sebuah kejadian gitu ya, karena kekurangnya pelayanan kepada ibunya itu, ibunya sakit hati dengan keadaan seperti itu, gitu. Tapi tidak diungkapkan, cukup saja menjadi catatan bagi ibunya, dan dia merasa sakit hati dengan itu. Sampai perjalanan kemudian Alqamah ini sakit dan sampai kepada kondisi sakaratul maut. Itu beberapa hari tidak meninggal gitu, tapi keadaan sangat menderita gitu. Ditalkin sama sahabatnya gitu ya, yang lain. Beberapa hari terus itu dalam keadaan sakaratul maut, tidak meninggal. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW gitu. Ya Rasulullah, begini dan seterusnya. Apakah katanya Alqamah ini punya gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah mendatangi ibunya dan ditanyakan, apakah engkau ada sesuatu yang kemudian engkau merasakan sakit gitu oleh anakmu Alqamah ini? Ya Rasulullah, katanya, dulu Alqamah ini anak yang baik, anak yang rajin ibadahnya, ke saya itu memberikan pelayanan sangat luar biasa gitu. Tapi kemudian setelah menikah dia menjadi lupa gitu. Sulit gitu. Ya Allah gitu dengan keadaannya. Sampai kemudian saya merasa sakit hati katanya dengan itu. Dan saya berjanji menyampaikan saya tidak akan memaafkan Alqamah. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, Rasul juga menanyakan, apakah engkau akan memaafkan gitu? Enggak, saya nggak akan memaafkan. Saya sakit hati sama Alqamah. Ya. Nah akhirnya kemudian Rasulullah kalau misalnya memang sudah merasa seperti itu, ya gimana, itu adalah hak engkau, kata Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang lain, kalau gitu kasihan katanya, biarlah Alqamah kita bakar aja. Masya Allah. Sampai demikian. Iya, dibakar aja katanya. Nah, ini daripada kagang gayong. Iya, kasihan gitu. Tentu saja sebagai seorang ibu, ya, mana ibu sesakit apapun dia disakiti oleh anaknya, gitu ya, anaknya mau dibakar, waduh, gitu tetap gitu. Ya Rasulullah, janganlah kalau mau dibakar katanya. Kalau daripada dibakar, sudahlah saya maafkan saja Alqamah. Tidak lama setelah mulutnya mengatakan bahwa beliau ini, ibunya ini memaafkan Alqamah tidak lama kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, nah jadi ini juga sering sebetulnya kita mendengar kisah ini, gitu ya, seperti itu disampaikan. Akan banyak dalam kehidupan nyata. Tetapi memang ya manusia namanya, ya manusia gitu, lupa permasalahan dalam keseharian berbagai hal gitu. Akhirnya kemudian juga ada saja kemudian menyakiti ibunya gitu, yang sudah sedemikian. Banyak juga kisah-kisah yang lain karena menyakiti, tapi juga ada kisah-kisah yang sangat luar biasa, menghormati ibunya, ya, dan seterusnya, kemudian mendapatkan kemuliaan. Saya berpesan atau mengajak kepada kita semuanya, begitu ya. Jadi khususnya yang masih ada ibu, ya, mohon ini jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Tadi sudah jelas ya dalam Al-Quran, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, bahkan mengatakan saja sudah tidak boleh, apalagi tentu saja lebih dari itu. Kisahnya juga tadi sudah disampaikan, gitu ya, seperti itu. Suara kita jangan lebih tinggi dari ibu kita. Dan kisah-kisah, ya, bagaimana orang yang menghormati atau sebaliknya yang durhaka terhadap ibu, gitu, yang dulu sangat terkenal Malin Kundang gitu. Betul. Itu yang luar biasa. Dan sampai hari ini masih saja tetap berlaku karena memang ketentuannya sudah seperti itu. Nah, oleh karenanya maka lagi secara khusus kepada yang masih ada ibunya, jangan disia-siakan. Betul. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, harus kita hormati. Betul. Ya, agar kehidupan kita ini bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allah. Ya. Banyak sekali orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang sukses dalam kehidupannya itu rata-rata mereka itu sedemikian memuliakan ibu. Termasuk kita kenalkan Presiden Erdogan. Betul. Ya, seorang presiden dari dulu menghormati ibunya dan memiliki kebiasaan mencium kaki ibunya. Saya juga belum bisa. Gitu. Betul. Dan setelah menjadi presiden masih mau mencium kaki ibunya, dan kemudian ibunya, Erdogan, kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Kenapa wahai ibu? Kenapa nggak boleh, katanya? Engkau kan sekarang sudah menjadi presiden. Apakah nggak boleh seorang presiden itu menghormati ibunya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi sekali lagi jangan sia-siakan ibu kita yang masih ada. Gitu. Nah, yang sudah tidak ada, ya seperti saya mungkin sekarang begitu ya. Doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga menjaga atau memelihara kekerabatan atau orang-orang sahabat-sahabat orang tua kita itu harus tetap kita jalin. Itu salah satu tugasnya bagi yang orang tuanya sudah tidak ada. Saya kira itu mungkin